Halo semuanya. Wah, kali ini kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading, just for fun. Kalau ada hal-hal positif, kamu bisa jadiin itu petunjuk dalam hidup kamu. Tapi bijak-bijaklah menyikapi reading ini, karena reading ini general ya, menarik energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang mungkin cocok sama kamu. Dan energinya bisa terbalik, bisa vice versa. Bisa juga itu energinya kamu atau energi orang yang kamu fokuskan. Oke. Kali ini kita pilih kartu ya. Pick a card, pick a pile. Nanti pilihlah kartu-kartu atau ya yang manalah kamu pilih dari 3 pilihan kartu ya. Saran aku pilihlah sesuai kata hati, sesuai intuisi. Bisa juga kamu lihat isi semua pilihan kartu karena ini general. Bisa aja energi kamu tuh ada di beberapa kartu yang mungkin nggak kamu pilih ya. Oke. Jadi temanya, judulnya sosok yang itu ya, yang ingin berbicara sama kamu dari hati ke hati. Aku ulang ya. Judulnya video ini sosok yang ingin bicara dengan kamu dari hati ke hati ya. Oke. Pile 1 pilihan pertama. Oke. Ini pile 1. Oke. Lalu ini pile 2. Oke. Kemudian ini pile 3 ya. Oke. Silakan dipilih kakak. Ini pile 1, ini pile 2, ini pile 3. Yang butuh waktu lama buat milih, silakan di pause video ini. Yang udah ready, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari yang pertama, kedua, lalu ketiga. Oke, langsung aja ya. Oke. Ya. Kita mulai dari pile 1 pilihan pertama. Ini tumpukan kartunya ya. Oke, kita lihat. Wow, ini ada Two of Staves, Page of Vessels. Oke. Kemudian ada Five of Swords. Kemudian ada Page of Staves ya. Oke. Jadi ini yang aku lihat energi zodiak fire sign ya, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Lalu ada air sign, Aquarius, Gemini, Libra ya. Bisa energi aja, nggak harus patokan dari zodiak itu. Oke. Inilah sosok orang yang pengen bicara sama kamu heart to heart ya, dari hati ke hati. Aku ngerasa ini orang good looking ya, orangnya cakep. Sometimes kadang-kadang tuh kayak orangnya berwawasan gitu ya, orangnya logika banget, segala sesuatu itu dianalisis, dipertimbangkan baik-baik. Tapi jatuhnya kebanyakan mikir. Jadi cuma wait and see, menunggu dan melihat, nggak mau ngambil tindakan duluan. Dia tuh lebih kayak, ya nungguin aja kamu mau gimana ke dia, gitu. Tapi dia pengen bicara sama kamu, pengen banget bicara. Mungkin kamu ngelihat dia tuh diem gitu, pasif banget, kayak nggak berkata-kata apa-apa. Tapi ya aku bisa bilang ini orang
sebenarnya bucin ya. Ini orang budak cintanya kamu. Karena aku ngerasa di dalam diamnya dia tuh punya sebongkah cinta buat kamu ya, bukan sebongkah berlian ya. Dia punya sebongkah cinta yang luar biasa buat kamu, karena mungkin kamu nggak ngelihat dia tindakan yang gimana-gimana, kamu ngelihat dia nggak bertindak yang gede atau ya nggak aktif orangnya, tapi di dalam hatinya itu dia cuma fokus sama kamu. Dia selalu pantengin kamu, dia selalu memperhatikan kamu dalam diamnya. Dia tuh selalu memandang kamu dari jauh, terus ya dia pantau kamu terus lah. Jadi kalau ada media sosial kamu ya, aku sih ngerasa memang orang ini juga sering lihat-lihat kamu di media sosial ya. Terus aku ngerasa di antara kamu sama dia tuh ada konflik. Dia itu punya ego yang gede banget sebenarnya ya. Entah apa yang dia perbuat sebelumnya, aku ngerasa dia itu punya pride, punya harga diri, punya ego, gengsi yang tinggi banget. Jadi kayak benar-benar sulit diajak kerjasama gitu dalam sebuah relation gitu kan. So ketika hubungan ini berantakan atau terpisah sekarang ya, aku ngerasa nih orang seperti ada rasa bersalah juga gitu, karena udah mainin egonya ke kamu. Dia itu sekarang berpikir bahwa bersikap egois itu nggak menyelesaikan masalah, bersikap diam itu nggak menyelesaikan masalah. Jadi ya dia sekarang overthinking sama kamu gitu. Oke, kita lihat ya. Dia mau bicara apa ya? Terus kenapa dia mau bicara sama kamu? Oke. Page of Wands. Eight of Pentacles. Ten of Kalikas, Queen of Swords, Ten of Pentacles. Oke. Lalu ada Queen of Wands dan Four of Pentacles. Oke. Bottom of the deck the Lovers ya. Wah. So aku ngerasa orang yang dealing sama kamu ini dia tuh benar-benar sedang banyak pikiran ya. Tapi kayaknya ini orang dari dulu pikirannya banyak ya, soalnya dia tuh tipe orang yang pemikir. Ada masalah dikit aja tuh langsung kepikiran gitu, padahal hidup kan nggak usah terlalu fokus sama masalah terus ya. Jadi jatuhnya dia ini orang yang kurang bersyukur, kebanyakan mengeluh, kebanyakan membandingkan dirinya dengan orang lain gitu. Jadi ya ketika kalian berkonflik dia lebih kayak give up gitu, menyerah atau menghindar. Jadi benar-benar nggak bicara kaliannya gitu ya. Dia lebih kayak menunggu kamu, memperhatikan kamu dari jauh. Terus dia ini ya, dia tuh mau bicara kalau dia tuh lagi ada kesulitan hidup ya. Bisa karena kesulitan dalam karirnya, studinya, keuangannya, sebagainya. Dan dia tuh ada kesulitan juga mengendalikan ego. Karena untuk orang yang punya pride setinggi langit ya, harga diri setinggi langit itu susah banget gitu melawan egonya. Jadi kalaupun dia punya salah sama kamu, dia sulit memulihkan keadaan gitu. Untuk menghampiri kamu pun dia
bingung. Dia bisa karena ada mindernya ya, kalau kamu lebih dari dia. Tapi aku ngerasa dia ini meskipun kayak sok cool gitu, sok tegas sama kamu, ya dia itu sebenarnya nggak bisa mengalihkan perhatiannya dari kamu. Jadi misalnya nih, hari ini dia komit nih, mulai hari ini gue nggak nge-stalking lo lagi di media sosial. Tapi besoknya belum ada 24 jam dia stalking kamu lagi di media sosial. Ya jatuhnya nggak konsisten gitu kan, karena dia nggak bisa ngilangin rasa ingin tahu tentang kamu. So kalau kalian nggak ada komunikasi atau dia yang putusin komunikasi, tetap aja dia kepoin kamu lagi dengan akunnya yang lain, dengan nomornya yang lain dan sebagainya yang bersifat rahasia buat dia. Jadi jangan kamu kira dia itu diem-diem nggak ngelakuin apa-apa dalam bisunya. Wah, jadi lebih cerdas ya dari kamu sebenarnya. Dia tuh jangan-jangan ahli IT ya kan. Dia bisa nerobos akun kamu, bisa ngeliat story kamu tanpa ada namanya, bisa ngeliat postingan kamu meskipun kamu privacy. Jadi ya hati-hati juga sih, mana tahu orang ini nekat. Kalau dia sampai nekat, dia bisa sampai ngesadap nomor kamu loh. Jadi dia tahu tuh sama siapa aja kamu berkomunikasi. Terus orang ini tuh obsesi sama kamu yang aku lihat ya. Mungkin karena kamu tuh cantik, menarik, atau kamu tuh ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi obsesi. Tapi dia udah tahu nih kamu tuh lebih dari dia, tapi dia yang jual mahal. Ya kayak gitu ya, bisa vice versa. Dan aku ngerasa di sini kalian udah ada yang punya orang lain, ada yang punya pasangan, ada yang udah menikah. Nah kayak gitu. Jadi dia belum mau berbuat apa-apa karena dia ngelihat status kamu tuh nggak jelas ya. Bisa memang kayak gini loh, kalau kamu emang udah sendiri, kamu ngasih tahu sama aku. Kalau kamu udah divorce, kalau kamu udah cerai, kamu bilang gitu, supaya aku nih ngomong sama kamu. Jadi dia pengen nyampein kayak gitu loh. Dia pengen bicara dari hati ke hati sama kamu, tapi dia tuh mau mastiin kamu tuh beneran udah sendiri gitu. Kalau kamu udah beneran sendiri, udah jomblo, udah single, ya gue bakalan ngomong gitu. Tapi kalau kamu statusnya belum jelas, ya dia diem-diem baik gitu kakak. Ya seperti itu. Jadi dia nggak bisa ngelupain kamu sih ya. Kalaupun kamu udah sama kehidupan kamu yang baru atau vice versa, ya aku ngerasa setiap saat orang ini selalu mikirin kamu. Dan ini kayaknya orang yang udah kamu kenal ya, orang lama. Mungkin kamu kenal dia pada saat kamu muda atau pada saat dia yang muda ya. Mungkin ini dede atau vice versa ya. Jadi kalian itu sempet kayak nyaman jalan bareng atau kayak duduk bareng, sering cerita-cerita, curhat-curhatan, atau ya sharing satu sama lain. Mungkin kamu hidupnya udah lebih banyak pengalaman dari dia, jadi kamu sering ngobrol sama dia kayak pengalaman aku kayak gini loh, aku kayak gini loh. Nah dia senang aja dengar cerita kamu, walaupun kamu cuma bacot aja. Bacot-bacot kamu tuh sangat berfaedah bagi dia. Jadi ya dia nggak bisa lupain kamu kakak ya. Pengen bicara tapi nunggu waktu yang tepat. Oke. Nah, kita lihat lagi ya. Oke. Ini ada kartu The Union of Heart. Wah. Lalu ada Treasure Your Loved Ones. Oke. Kemudian ada Get to Know Each Other. Video. New Love. Have Faith.
lalu ada romance. Oke. Jadi dia tuh pengen apa ya, heart to heart conversation sama kamu, bicara dari hati ke hati. Kalau sampai detik ini dia nggak bisa memusnahkan, nggak bisa ngilangin kamu dari ingatannya, dia pun bingung. Nih gue udah jalin hubungan sama cewek lain, gue udah sama cowok lain, tapi kok gue keingetnya sama lo aja. Seperti ada ikatan atau chemistry yang kuat di antara kita gitu. Dan dia ngerasa kayak ya udah males lah gitu berhubungan sama orang lain, karena ya ujung-ujungnya gue mikirin lo lagi. Jadi ya daripada gue nyakitin hati banyak orang, lebih bagus gue single aja sekarang. Nah aku ngerasa dia sekarang lebih kayak ya sendiri dulu, mungkin dia ngebangun masa depannya gitu, supaya dia lebih kayak ready untuk bicara suatu saat nanti sama kamu. Terus ini orang mungkin kalian hubungannya gak jelas ya, bisa memang ini cuma rekan kerja, rekan belajar, atau ya kalian pernah intens bertemu, misalnya hari apa gitu bertemu, jam berapa kalian dulu pernah intens bertemu, sering habisin waktu bersama, duduk bersama. Mungkin dia sering nganterin kamu pulang, atau kalian sering jalan pulang gitu barengan. Dia mungkin pernah bonceng kamu atau vice versa gitu kan. Jadi ya dia sedih juga sih, terkadang dia suka ingat-ingat lagi, dulu gue pernah boncengin lo, gue tuh kebayang wajah lo gitu. Atau ya kita pernah naik mobil bareng, ya gue keinget aja sama lo. Jadi suatu saat nih kalau udah timingnya pas menurut dia bakalan bilang itu semua sama kamu. Dan dia ngerasa gini, ya gue punya salah juga sama lo tentang egonya gue di permasalahan kita kemarin gitu. Tapi ya sekarang ya gue sadar kalau ada yang harus diubah dari diri gue, makanya gue diem. Gue kayak berpikir, berusaha memperbaiki apa yang perlu gue perbaiki dalam diri gue. Dia ngerasa kayak gitu. Jadi dia juga pengen kayak bilang, emang sih gue salah, gue tuh menghindar, gue tuh kayak dede-dede ya, kayak anak kecil. Tapi ya lo juga harusnya jangan buru-buru nyerah, jangan buru-buru ninggalin gue, karena lo tuh belum kenal luar dalamnya gue, masa lalu gue, keluarga gue juga lo kan nggak ngerti gimana. Makanya karakter gue seperti ini pun lo nggak tahu ini penyebab dari masa kecil gue yang kayak begini kayak begitu. Nah dia ngomong tuh nanti, terus dia pengen bilang juga kalau ya di dalam diamnya dia tuh selalu ngedoain kamu. Dia berdoa sama yang maha kuasa semoga kalian bisa dipersatukan lagi, dan dia tuh pengen nunjukin cintanya yang fulfillment banget buat kamu, karena ya memang kamu sih yang paling dia inginkan selama ini. Jadi meskipun dia diam, kamulah orang yang selalu dia fokuskan kayak gitu. Oke, sekarang aku keluarin angka ya. Angka ini bisa tanggal lahir, bisa bulan lahir, bisa tanggal spesial, bulan spesial, bisa anak keberapa, bisa nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything lah. Gunakanlah sebaik-baiknya ya. Oke. Berisik ya. Oke guys, ini ada angka 20, ini ada angka 3, anak ketiga, bulan 3, tanggal 3 kah? Ada 5, ada 31, 10, 17, 1, jatuh. Kemudian 29, bisa umur ya, 30, 8, ini 20.
26, 26. Oke. Ini angka 4 ya. Oke, bisa apa aja, umur spesial, tanggal spesial, anything. Huruf ya, mungkin huruf ini ada di namanya. Oke. Ini ada huruf M. Ini ada huruf G. Ini ada huruf O. Ini ada huruf G lagi. Oke. Lalu ada huruf O. Ada S. Ada K. Ada C atau C, ada X ya, orang masa lalu. Past life. Ini ada J, ada A, ada Q atau Q, ada huruf L, ada huruf B ya, B. Ada huruf C. Oke. Ya, begitu kakak. Oke. Aku rasa itu aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih loh udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Bye. Oke. Lanjut ya, file 2, pilihan 2 yang tumpukan kartu ini. Oke. Ini ada Nine of Pentacles ya. Oke. Kemudian ada Three of Staves, Seven of Swords, Four of Pentacles. Oke. Ya. Jadi zodiaknya dulu ya kak. Ini ada Earth sign Capricorn, Taurus, Virgo. Kemudian ada Fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Ada Air sign Aquarius, Gemini, Libra. Bisa energi aja. Jadi nggak usah patokan pakai zodiak. Oke. Jadi ini mau bicara sama kamu heart to heart ya, dari hati ke hati. Aku sih ngerasa orangnya mungkin bisa menarik perhatian banyak orang ya, bisa bikin orang mudah suka sama dia ya, istilahnya mungkin memang banyak yang suka sama dia gitu. Kalau orang yang ngerasa punya banyak fans, punya banyak secret admirer ya, kalau dia ngerasa ya dia punya banyak yang suka sama dia, banyak orang yang suka sama dia ya, so pasti dia tuh kayak bukan pejuang cinta jadinya, karena dia punya banyak pilihan gitu. Dia ngerasa ya cewek di dunia ini nggak kamu doang. Cowok di dunia ini nggak kamu aja kakak ya, jadi ada arogannya dikit gitu, karena dia tuh juga orang yang udah terbiasa dipuja-puja, disanjung-sanjung begitu. Karena aku ngelihatnya dia ini material things orangnya ya, jadi ya semua packagingnya itu bagus sih menurut aku, looknya bagus, orangnya berada, bisa karena memang dia punya karir yang bagus, prestasi yang bagus, atau memang dia udah lahir menjadi orang yang berada atau orang yang berkecukupan sejak lahir. Jadi ya material things lah, punya duit juga gitu. Seenggaknya dia bisa ngasih kamu makan 3 kali sehari.
Seenggaknya dia bisa apa ya, ya bisa ngasih kamu makan lah, dia punya duit dari dirinya sendiri atau memang dari warisan, dari harta orang tuanya. Terus aku ngerasa nih orang dia sering membohongi perasaannya. Jadi entah mengapa, mungkin karena kamu tuh nggak sepadan dengan dia. Menurut dia kamu tuh nggak tipenya dia gitu loh. Kamu bukan seleranya dia. Sorry to say ya. Jadi ketika dia jatuh cinta sama kamu, dia ngerasa bingung. Dia ngerasa kayak, enggak, ini nggak mungkin. Masa gue jatuh cinta sama lo? Kayaknya nggak mungkin deh gue tuh punya hati sama lo. Lo tuh kan cuma pecahan botol. Remahan rengginang yang dibuang ke dasar laut. Wah. Atau kayak gini, lo tuh beda dengan gue. Ya mungkin lo tuh orangnya belum punya karir kayak gue, belum sehebat gue, atau lo tuh nggak awet muda kayak gue, lo tuh mungkin udah tua, atau lo tuh ya beda lah kastanya sama gue tuh orang yang biasa dengan kenikmatan, kalau lo mungkin hidupnya keras gitu ya. Jadi ya karena beda kayak gitu, dia memanipulasi perasaannya. Kalau di hadapan orang ya dia ngerasa biasa-biasa aja sama kamu, dia kayak nggak suka sama kamu, bahkan mungkin ilfeel ya sama kamu. Sorry to say again, jadi ya ilfeel aja dia sebenarnya. Jadi kalau kamu mencoba respect sama dia, perhatian sama dia, dia cuma kayak ya udah, kalau lo mau baik sama gue ya itu derita lo, kan lo yang mau baik sama gue. Jadi dia nggak ada inisiatif untuk ngebalance taking and giving sama kamu. Jadi ya begitu, kamu yang banyak berkorban, dianya cuma santai terima bersih pengorbanan kamu gitu. So ya memang ini orang cukup perhitungan lah, nggak mau rugi, maunya untung doang gitu. Kita lihat dia mau ngomong apa, terus kenapa dia mau bicara gitu ya. Oke. Ini ada Eight of Calicus, Seven of Wands, Wheel of Fortune, Ten of Swords, Four of Swords, Death. Oke. Bottom of the decknya ada Four of Wands ya. Jadi aku ngerasa ada di sini yang meninggalkan dan ada yang ditinggalkan. Oke. Oh ya, ini kurang satu lagi ya. Satu lagi. Four of Wands. Biar penuh nih. Berarti bottom of the decknya ini King of Swords. Oke, sama saja. Jadi aku ngerasa di sini ada yang meninggalkan, ada yang ditinggalkan karena kecewa ya. Bayangin coba kalau orang kecewa itu hatinya udah hancur banget, udah nggak kuat berjuang sendirian. Mungkin kalau memang dia ini orang yang lebih cakep dari kamu atau lebih banyak yang suka sama dia ya, otomatis kamu yang terlalu banyak berkorban sama dia. Istilahnya ya kayak sebelumnya ya, waktu itu kamu yang kelihatan takut kehilangan dia, sedangkan dia biasa aja. Dia yakin banget kalau kamu tuh nggak mungkin kabur. Dia ngerasa kamu tuh pemujanya ya. Tapi di sini seperti ada roda perputaran kehidupan. Ketika kamu sudah nyerah untuk berjuang sendirian, kamu rela capek untuk dia, mungkin kamu kurang istirahat, hanya fokus memberikan yang terbaik buat dia, tapi dia nggak ngebalance kamu, bahkan ngasih perhatian pun enggak. Jadi kamu ngerasa give up, kamu ngerasa kayak ya nggak mungkin gue berjuang terus, sedangkan lo tuh kayak gitu terus sifatnya. Lo nggak menganggap gue ada, lo malah heboh nongkrong sama teman-teman lo ya. Jadi kayak gitu, yang meninggalkan di sini karena kecewa. Mungkin kamu yang ninggalin dia secara tiba-tiba. Tapi nih orang
tetap keras pada hatinya. Dia itu nggak mau mungkin kejar kamu ya, dia nggak mau nanya kamu tuh kenapa pergi tiba-tiba, kalau aku salah ya aku minta maaf gitu. Dia nggak ada ngomong kayak gitu, sampai semesta nyentil dia gitu. Semesta kayak nyentil dia, lo tuh berubah. Lo tuh udah nyakitin anak orang. Nah jadi tiba-tiba nih ya seiring berjalannya waktu terus terjadi sebuah spontanitas, atau tiba-tiba dia kayak disentil, dia kayak ngerasa sadar kalau kepergian kamu itu menyakitkan. Karena setelah kamu gak ada, hidup dia itu berantakan. Apa yang menjadi impiannya selama ini tuh satu persatu gak bisa dia dapetin. Bahkan lingkungan dia pun gak bisa membahagiakan dia. Mungkin kalau dia mencoba hidup lagi dengan yang lain, atau membuat sebuah manipulasi kalau dia itu bisa baik-baik saja tanpa kamu, ternyata kayak sulit banget gitu. Jadi ya kerasa kalau sejak gak ada kamu, hidupnya tuh hancur melebur berantakan. Jadi dia sekarang yang remahan rengginang. Dia yang sekarang jadi pecahan botol, sedangkan kamu udah bertransformasi mungkin. Jadi kamu mungkin sekarang udah berubahlah menjadi lebih baik. Kamu benar-benar ambil hikmahnya. Mungkin kamu menerima karma baik dari semesta, jadi kamu hidupnya sekarang lebih baik dari dia. Bahkan mungkin kamu sekarang sudah punya orang lain yang lebih baik dari dia. Tapi karena kalian punya koneksi spirit ya, kayak koneksi twin flame, soulmate, so kamu selalu ngerasain kalau dia itu selalu membutuhkan kamu. Jadi bagaimanapun situasi dia sekarang, ya aku ngerasa kamu bisa ngerasain apa yang dia rasain. Kalian bisa merasakan hal yang sama. Kamu tahu kalau dia itu di sana lagi berjuang untuk memulihkan hidupnya tanpa kamu. Sedangkan dia di sana juga bisa merasakan kalau kamu tuh sekarang hidupnya sudah lebih baik dari dia. Jadi bisa merasakan feeling satu sama lain dan punya koneksi yang kuat sampai sekarang. Jadi kayak ya kamu seperti kehilangan sosok yang selama ini butuh kamu, tapi ya kamu udah mengubah keadaan. Kalau kamu tuh nggak mungkin bertahan untuk orang yang cuma mau keuntungan dari kamu, gitu kan? Oke, next. Physical thoughts. Nah, baru ngomong aing. Spiritual connection ya, ada koneksi spirit di antara kalian. Ini mungkin twin flame kamu, soulmate kamu, atau dua-dua koneksi itu ada dengan dia ya. Listen with your heart. Be in the present and dream of the future. Honesty is essential. Action, speak loudly. Nah, jadi aku ngeliat ya, suatu saat nih, kalau dia pengen ngomong, dia tuh memang pengen ngomong dari hati ke hati sama kamu. Dia tuh kangen banget sama kamu, dia rindu banget sama kamu. Dia kehilangan sosok yang paling berharga di hidup dia, yang menemani perjalanan dia, yang mungkin gak dia perhitungkan selama ini. Dia tuh hanya mengingat keburukan kamu, padahal kamu banyak kebaikannya. Kamu punya sejuta kebaikan. Kamu punya beribu-ribu bahkan berjuta-juta kebaikan yang sekarang baru dia sadari gitu. Jadi ya, ketika dia membandingkan kamu sama orang lain, gak ada orang yang sebaik kamu gitu. Jadi ya, dia itu kayak pengen bilang, ya gue sayang banget sama lo. Ya gue kangen banget gitu. Jadi ya kalau ketemu ya pengen peluk kamu gitu, pengen cium kamu, dan begitu kuat hasratnya ke kamu karena ada rasa sayang, cinta, ada rasa rindu, rasa bersalah. Itu complicated. Jadi kayak kamulah orang yang paling dia pengen sekarang gitu. Seandainya kamu ada di sisi dia, ya dia pengen banget melakukan yang hal-hal
yang begitu menyentuh buat kamu gitu loh. Terus dia pengen ngomong juga kayak, ya aku tuh selama ini aku tahu kalau aku nggak bisa ngebalance kebaikan kamu. Ya itu karena aku selama ini lebih pakai pikiran aku aja. Aku ngikuti suasana kalau aku tuh bisa dapetin apa aja. Tapi ternyata ketika aku dengerin kata hati aku kehilangan kamu sebenarnya. Jadi ya dia juga pengen ngomong kalau Tuhan itu udah nyadarin dia. Kalau kamu yang bisa membawa dia ke arah lebih baik gitu. Terus aku ngerasa orang ini sudah banyak planning ya buat kamu. Dia ngerasa kayak suatu saat kalau takdir menyatukan kita ya gue pengen punya masa depan yang cerah sama lo. Terus dia pengen banget ngomong sejujur-jujurnya tentang perasaannya yang begitu dalam. Dia pengen berkata-kata yang begitu intim sama kamu ya. Mungkin kalau selama ini dia nggak pernah ngomong tentang perasaan, tapi suatu saat itu dia bakalan ngomong tentang perasaan. Ya, kayak gitulah pokoknya. So, ada juga di sini indikasi dimana mungkin kamu punya orang lain sekarang ya. Mungkin kamu sudah sama yang lain, tapi dia nggak menyerah sih menurut aku, karena dia percaya kalau Tuhan menghadirkan kamu untuk berubah, untuk dia berubah ya. Jadi kayak ya lo datang ke hidup gue, lo bisa nge-trigger gue. Jadi gue tuh kayak tahu apa sih sisi keburukan gue selama ini. Jadi gue kayak bercermin nih, dan ya kehadiran lo bisa bikin gue berubah. Jadi ya gue percaya sama semesta, sama yang maha kuasa, kalau lo tuh ujungnya nanti dipersatukan lagi sama gue. Nah dia ngerasa kayak gitu. Wah. Oke, aku keluarin angka. Mungkin ini tanggal lahir, tanggal spesial, bulan lahir, bulan spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, ya apa aja lah ya, anything. Oke, ini ada angka 11 ya, twin flame, angka kembar. Atau ada yang lihat angka kembar? Sering lihat angka kembar. Ini angka 2, ada yang bulan 2 lahirnya atau anak kedua, anything. Ini 21, 5, 14, 1, 19, bisa umur ya. Hehehe. 9, 24, 16, mungkin ada tanggal spesial, umur spesial ya. Lalu ada 28, 10, 8. Oke, sekarang aku ngeluarin huruf, mungkin inisial atau ada huruf ini di namanya. Oke. Ini ada huruf M. Ada huruf G. Ada huruf F ya. Oke. Ini ada huruf I. Ini ada huruf R. Ada huruf S. Ada X ya, mungkin beberapa past life ya. D, E atau E, nah tuh. B,
N. Aduh, ada O. Ada U. Ada Y. Ada Z. Ada E. Ada Q. Ada P. Ada K. Oke, aku rasa ini aja file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ke file 3, pilihan 3 yang ada kartu ini ya. Ada Judgment, oke. Ada Wheel of Fortune, ada Strength, dan ada Ace of Pentacles. Oke. Jadi sosok yang ingin bicara sama kamu dari hati ke hati ini datang dari zodiak Leo, lalu Capricorn, Taurus, Virgo. Ada water sign juga ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja. Jadi nggak usah harus dari zodiak itu. So, ini orang mungkin sebelumnya toxic banget ya. Banyak racunnya. Jadi beberapa memang sebelumnya ini kalian punya hubungan karma. Jadi dia kejam banget sama kamu dengan sikap temperamentalnya. Dia orangnya temperamen, kamu mengalah orangnya. Dan dia tuh orang yang sulit banget gitu berubah menjadi lebih baik. Bahkan kamu udah mencoba lebih sabar, lebih mengalah, tapi kayak nih orang kok susah banget berubah. Kadang bisa berubah tapi kayak nggak konsisten berubahnya, balik lagi ke sikap dia yang temperamen. Jadi ya kamu seperti ngomong anak-anak gitu. Ngomong anak TK atau anak kecil ya, karena moodnya itu berubah-berubah banget. Hari ini dia bisa kayak baik banget, tapi kamu ngelakuin hal kecil aja dia langsung sensi, langsung emosi, langsung keras dengan sikapnya dan cenderung kasar dalam tindakan ataupun dari verbal, dari kata-kata. Jadi ya ini sebelumnya hubungan kalian hubungan karma. Kamu ngerasa kayak ya gue cinta banget sama lo, tapi kok lo tuh lebih banyak ngasih penderitaan daripada kebahagiaan buat gue. Kenapa harus gue terus yang ngalah, gue terus yang begini begitu. Nah kamu ngerasa kayak bertahan sulit, melepas juga nggak mau gitu kan. Jadi ya kamu bingung. Tapi di sini tuh entah kamu atau dia, tapi aku ngerasa itu kamu mau memulai sesuatu yang baru. Kamu lebih kayak ngelihat ya gue juga pengen dibahagiain, gue juga pengen punya hidup yang sejahtera. Jadi kamu mungkin yang memutuskan untuk mengakhiri semuanya, atau memang kamu sudah tidak mau lagi bertahan. Karena kita bisa memang mencintai orang dengan luar biasa, tapi kan kita juga mau dalam cinta itu balance atau seimbang. Nggak mungkin lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan. Kalau kayak gitu terus kan kita ngerasa kayak hidup di neraka gitu ya. Oke. Kita lihat lagi apa yang mau dia bilang, kenapa dia mau ngomong itu ya. Kita lihat. Ini ada kartu 8 of Wands, 7 of Calicas, okay, 3 of Calicas, the Hermit, Chariot, 3 of Swords, Knight of Calicas. Oke. Jadi dia tuh pengen ngomong, pengen bicara dari hati ke hati kamu tentang komunikasi ya. Ya mungkin misalnya nih kalian bicara, dia pengen bilang
gue tuh batasin komunikasi sama lo karena begini begitu, gue ngeblokir lo, gue ngapus akun gue juga, itu ada alasannya. Gue punya alasan lah pokoknya. Jadi dia tuh pengen ngejelasin beberapa memang karena dia ini punya banyak prioritas. Jadi nggak hanya kamu prioritasnya. Atau memang ya kamu tuh bukan prioritas. Sorry to say ya. Dia ngerasa kamu tuh bukan prioritasnya waktu itu. Jadi ya dia lebih kayak memilih ya. Ini hidup gue, jadi gue yang ngatur. Lo nggak boleh ngatur gue. Meskipun kita saling suka atau saling cinta ya, ngapain gue ngejaga perasaan lo, nggak penting banget ya. Ya mungkin kayak gitulah kejamnya hubungan karma ini gitu. Dan perlu kamu ketahui kalau kamu ngerasa sakit, menderita dalam hubungan ini tuh memang karena kamu lagi ngebayar karma. Bisa karma kamu sendiri dari masa lalu, mungkin dulu kamu pernah sengaja atau tidak sengaja nyakitin orang, atau bisa ini karma dari keluarga kamu, leluhur kamu. Sometimes ada yang kayak gitu ya. Terus ya beberapa di sini, beberapa kalian ya disakiti, dimanfaatin, dihianatin, terus ya sakit banget lah selama sama dia. Mungkin kamu dikasarin juga, dia tega berbuat keras dan kasar sama kamu ya, entah dari kata-kata ataupun dari tindakan. Karena menurut aku kalau ngeblokir tiba-tiba atau hapus akun tiba-tiba itu bisa dikategorikan orang yang lumayan kasar ya. Karena dia mudah banget mengakhiri komunikasi dengan kasar, dengan spontan gitu. Dan itu nyakitin sebenarnya. Tapi aku ngerasa kamu tuh jadi orang yang lebih kuat gitu ya, lebih sabar. Kamu tuh strong banget sekarang, bahkan kamu tuh lebih spiritual. Karena dialah kamu bisa mengerti tarot, kamu seperti ada niatan untuk mencari pencerahan terus-menerus dari tarot. Kamu dituntun oleh Yang Maha Kuasa dan dituntun oleh Tuhan, dituntun oleh semesta ya, Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kamu dituntun untuk membuka video tarot dan kamu jadi ketagihan untuk terus-menerus dapat pencerahan dari tarot. Bisa untuk pencerahan healing, menyembuhkan luka batin, meditasi dan sebagainya. Kamu tuh sekarang kuat banget, kamu tuh menjadi orang yang lebih strong dan peka pada alam semesta, dan kamu lebih kayak ngambil hikmahnya semua yang terjadi di hidup kamu gitu. Terutama bertemu ataupun pernah berhubungan sama dia itu adalah pelajaran berharga buat kamu. Tapi ya aku ngerasa orang ini ya, dia itu seperti dapat hidayah gitu loh. Dia seperti dapat petunjuk untuk merubah sikap buruknya. Jadi hubungan karma itu bisa menjadi soulmate, bisa menjadi belahan jiwanya kamu apabila jika dia mau berubah, mau mencari hidayah, mau menerima hidayah lahir batin gitu ya. Jadi kalau orang yang dulunya jahat banget sekarang berubah banget, lebih religius, lebih baik, memperlakukan kamu dengan lembut ya, berarti ini orang bisa menjadi soulmate kamu. Jadi siklus karma itu, hubungan karma yang dulu bisa menjadi soulmate sekarang kalau dia mau berubah. Karena kalau soulmate itu kan ketika dia memang mau membahagiakan kamu doang, gak sekedar kamu yang bahagiain dia. Jadi soulmate itu memang kayak gitu, nggak kayak hubungan karma. Kalau hubungan karma kamu fokus bahagiain dia terus, dia nggak bahagiain kamu. Tapi kalau ini udah berubah jadi soulmate, siklusnya udah jadi soulmate ya, nggak hanya kamu nanti yang mau bahagiain dia, dia juga mau bahagiain kamu. Nah itu yang mau dia sampein. Dia ngerasa kayak ya gue udah ada niat nih mau tobat. Terus lo mau nerima gue nggak sih? Nah kalau lo mau nerima gue janji nih mau memberikan yang terbaik buat lo. Tapi saran aku ya kamu pikir-pikir dulu lah, pertimbangkan dulu, lihat dulu nih orang beneran berubah atau enggak, apakah berubahnya cuma wacana doang. Nah lihat-lihat dulu perubahannya ya. Selanjutnya ini ada jumping card ya. Consider your foundation. Oke.
Speak the language of love. You are limitless. Focus on love. Forgiveness ya. Oke. Kemudian ada kartu appreciate this moment. Nah, jadi dia tuh pengen bicara dari hati ke hati juga soal komitmen. Jadi kalau dia tuh nanti beneran pengen punya hubungan yang baik lagi sama kamu, dia tuh pengen langsung ya kita bikin komitmen aja. Ya kita nggak perlu lah pacaran-pacaran lagi, atau nggak perlu lah berlama-lama lagi, langsung aja nikah gitu. Terus dia tuh nanti berbicaranya jadi lebih lembut sama kamu. Ngebales chat kamu pun kayak gitu. Mungkin sebelumnya dia ngebales chat kamu cuma iya, oke, enggak, oh, atau cuma emoticon gitu kan. Nah, nanti kalau dia udah memang niat mau balik ya, mau kembali sama kamu, dia tuh pengen ubah semua itu menjadi kata-kata yang lebih lembut dan lebih baik. Nanti dia lebih lembut ngomongnya sama kamu, ngebales chat kamu pun dia sering pakai emoticon yang bikin kamu senang, pakai stiker-stiker yang bikin mood kamu tuh ya jadi seneng banget lah lihat perubahan dia. Terus dia pengen bilang kayak ya kamu tuh luar biasa lah selama ini tahan banting menghadapi dia gitu. Dan dia tuh benar-benar ngerasa kamu tuh kayak malaikat buat dia, karena kamu tuh fokus banget selama ini bahagiain dia. Dan dia pengen ada sebuah rasa yang lebih komplit lagi sama kamu. Dan dia tuh pengen banget kamu maafin dia. Dia pengen kamu beneran murni maafkan dia lahir batin, karena maaf dari kamu tuh berharga, karena dia sangat mengapresiasi kebaikan kamu. Jadi kayak ya kalaupun dia mau menghampiri kamu, yang paling utama itu yang ingin dia dapetin adalah kata maaf, atau apa ya istilahnya, dia pengen dapetin maaf dari kamu tuh beneran maafin dia atau enggak gitu. Nah, belibet deh gue ngomongnya. Jadi kalau misalnya dia menghampiri kamu, dia itu pengen dapetin hal yang paling utama itu adalah kamu mau memaafkan dia. Karena ketika dia menghampiri kamu, disitulah dia kayak mohon maaf banget sama kamu. Dia benar-benar kayak minta maaf banget atas kesalahan dia selama ini. Jadi ya dia dapetin maaf dari kamu tuh udah luar biasa banget. Kamu maafin dia itu udah kayak benar-benar seperti memutus karma buruk di hidupnya. Jadi dia ngerasa ya berkah banget lah kalau kamu maafin dia. Terus kalau tentang bisa bersatu atau enggak ya, dia ngerasa itu bonus aja sih. Apalagi kalau kamu udah ada orang lain, ya dia nggak mau ngeganggu kamu. Dia lebih kayak pasrah sama Tuhan ya. Ya terkadang dia berserah gitu ya. Yang jelas sih dia masih berharap lah kamu mau sama dia lagi, atau ya dia juga pengen kamu bisa ditakdirkan buat dia. Oke. Aku ngeluarin angka, mungkin tanggal lahir, tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, nomor sepatu, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, umur spesial, anything lah ya. Oke. Banyak banget tuh. Ini ada angka 4, 20, 21, 9, 17, 1, 8, 27, 30, 12, 19, 20, 18, dan 29 ya. Oke, aku keluarin inisial, bisa ini huruf yang ada di dalam namanya. Banyak banget tuh. Oke.
Ini ada huruf I. Ini ada huruf G. Ini ada H. Oke. Ada Y. Ada Y lagi. Ada J. Ada C. Ada C lagi. Ada N. Ada V atau V, ada K, ada W, W, ada Z, ada X. Bisa memang orang masa lalu ya. Ada aja orang masa lalu ya. Ada X, ada L ya. Oke. Aku rasa ini aja file 3, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.